Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan terus menopang kita sampai pada hari ini. Karena pertolongannya lah kita masih diberikan kekuatan, kita mampu melewati hari demi hari, dan dengan berkat-berkatnya kita dapat menjalani hidup ini, kita dapat menikmati hidup ini. Marilah kita memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas seluruh hidup kami ini. Semua pertolonganmu, semua karena anugerahmu. Kami hidup dan kami ada karena kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hidup ini. Ya Tuhan, tolonglah kami pada hari ini. Kami mohon ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami. Sucikan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan layakkanlah kami untuk boleh bersekutu di hadapan. Dan berfirmanlah kepada kami, ajarlah kami ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini, saudara, yaitu jangan lupa memuji Tuhan. Nah, saudara, mungkin Anda pernah mendengar kalimat seperti ini. Jangan lupa bahagia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalimat ini seringkali diucapkan orang, ya, jangan lupa bahagia. Tetapi sesungguhnya kalau kita mendalami, mungkin kita tertawa. Ya, tertawa karena apa? Kalimat ini lucu. Ya, jangan lupa bahagia. Masa sih ada orang yang lupa bahagia? Tetapi inilah kenyataannya, saudara. Ya, sesungguhnya bahagia itu adalah menjadi bagian yang alami yang seharusnya ada di dalam diri setiap orang. Bahagia itu adalah seharusnya ada di dalam diri kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti kata-kata tadi, jangan lupa bahagia. Demikian halnya juga memuji Tuhan. Seharusnya kita ini sebagai umat Tuhan, memuji Tuhan adalah bagian yang seharusnya ada di dalam diri setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengenal Tuhan, setiap orang yang telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memuji Tuhan itu adalah bagian yang alami yang ada di dalam hidup orang-orang percaya. Namun saudara, kita juga perlu menyadari, ya, terkadang untuk memuji Tuhan itu kita harus diingatkan. Harus diingatkan sampai dibilang begini, jangan lupa memuji Tuhan. Di dalam Mazmur yang ke-100 ini, Mazmur ini dimulai dengan luapan hati yang penuh dengan sorak-sorai, luapan hati yang sukacita di hadapan Tuhan. Ada sebuah kegembiraan besar ketika datang di hadapan Allah. Ya. Saudara, kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, ketika mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari negeri Mesir, dari negeri perbudakan.
Bangsa Israel itu ketika dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir, lalu mereka menyeberang Laut Teberau. Bangsa ini atau umat Israel ini dipenuhi dengan luapan hati, puji-pujian dari mulut mereka, ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersorak-sorai. Mereka kagum sekali akan perbuatan yang Tuhan lakukan dan mereka telah mengalaminya. Namun saudara, apa yang terjadi setelah itu? Puji-pujian mereka itu hanyalah sementara, hanyalah sesaat. Ketakjuban mereka akan perbuatan Tuhan yang baru saja mereka alami hilang begitu saja. Setelah bangsa itu berjalan beberapa waktu, kemudian di hadapan mereka menghadapi masalah. Masalah. Nah, ketika mereka menghadapi masalah, bukan lagi puji-pujian yang keluar dari mulut mereka. Yang keluar dari mulut mereka itu menjadi berubah, yaitu menjadi bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, dan kata-kata kasar. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbeda dengan Mazmur atau penulis Mazmur 100 ini. Penulis Mazmur ini tidak disebutkan namanya. Puji-pujian itu lahir dari sebuah relasi, sebuah hubungan yang intim, yang akrab secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, pemazmur ini ia mengenal betul siapa Allah dan ia mengalami Allah. Ia telah mengalami Tuhan itu di dalam hidupnya. Sehingga di dalam ayat 3a dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita. Nah, kata-kata ini saudara, kalau kita fahami, Tuhanlah Allah dan dialah yang menjadikan kita. Di sini penulis Mazmur ini melihat dengan luar biasa sekali akan kebesaran Tuhan. Tuhan sang pencipta. Tuhan yang menciptakan kita. Nah saudara, saat kita bisa melihat kebesaran Tuhan, saat kita kagum akan kebesarannya, maka pastilah kita memuji Dia. Dan seharusnya kita bersyukur, bersukacita, memuji Dia. Penulis Mazmur juga merasakan bagaimana kemurahan Allah itu betapa luar biasa. Kemurahan Allah yang telah ia rasakan. Dia berkata demikian, dialah yang menjadikan kita. Artinya saudara, dialah yang menciptakan kita. Dan punya dialah kita ini. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar kata-kata ini, apakah kita benar-benar menghayatinya? Kita dalami, kita renungkan. Kita ini adalah punya Tuhan. Kita ini adalah umat Tuhan. Kita ini adalah kawanan domba. Gembalaan Tuhan. Allah yang Maha Pemurah itu menjadikan dirinya menjadi bagian dari umat pilihannya. Menjadi bagian dari kita. Saudara, pemazmur memuji Tuhan bukan hanya semata-mata karena keadaan hidupnya yang semuanya lancar, semuanya baik-baik saja, sehat, tidak ada penyakit. Tidak saudara, tetapi karena ia benar-benar mengenal siapa Tuhan itu. Ia benar-benar tahu dan ia telah mengalami dan dia hayati betul perjalanan hidupnya. Bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lampau. Bagaimana berkat-berkat Tuhan, bagaimana Tuhan melepaskan dia dari berbagai masalah kehidupan. Walaupun hidup itu tidak memang selalu lancar. Ada banyak persoalan dia alami. Tetapi ia menghayati bahwa semua itu dapat dia lewati, dapat dia jalani. Karena ada Tuhan yang menyertai dan menopang dia. Saudara, pemazmur ini ia bisa melihat segala keagungan kebesaran dari Tuhan.
Pemazmur dapat melihat karya dari Tuhan yang luar biasa itu. Dan ia pun juga telah mengalami penyertaan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya atau sepanjang perjalanan hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, mungkin sebagian besar dari kita atau sebagian besar dari doa-doa kita itu adalah lebih kepada permintaan. Lebih banyak kita minta ini, minta itu. Ya, meminta kesehatan, meminta pekerjaan diberkati, meminta bisnis supaya lancar, meminta bisnis supaya untungnya besar, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi marilah saya ajak kita semua. Sekali lagi kita ini jarang sekali memuji Tuhan akan hasil karya Tuhan. Apalagi kita jarang sekali kita menghayati akan kemurahannya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menanggung dosa kita dan telah mengampuni kita. Saudara, hayati itu semuanya. Hayati itu semuanya. Karena itu marilah ambil waktu memikirkan, merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan ambil waktu untuk merenungkan perbuatan tangannya, kasihnya yang besar dan indah itu. Dan jikalau semuanya itu kita dapat hayati, saudara, semua itu bisa terwujud. Karena apa? Karena Dia. Ya. Karena itu pujilah Tuhan yang tidak pernah lelah menopang kita. Kita ada sampai hari ini karena tangan Tuhan yang menopang kita. Ia tidak pernah lelah menopang kita. Kita dapat melewati berbagai pergumulan hidup ini, persoalan hidup ini, karena ada Tuhan yang menopang kita. Ada Dia di balik itu. Tidak terlihat oleh mata kita. Tangannya yang tak terlihat itu sedang menopang kita, mengangkat kita berkali-kali ketika kita jatuh atau ketika kita tidak berdaya lagi. Ia pun terus menopang kita. Nah, saudara, kita ini tidak pernah kehabisan alasan untuk memuji Tuhan. Karena itu, saudara, pujilah Tuhan setiap waktu, setiap saat. Jangan lupa memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kami untuk memuji Engkau dan bersukacita di dalam Engkau. Dan serta merenungkan betapa besar pertolongan-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Agar kami jangan murung terus, ya Tuhan, dan bersedih, tetapi menghayati betapa besar pertolongan-Mu. Karena itu mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk dapat merenungkan dan mengingat akan kebesaran-Mu dan pertolongan-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang telah Engkau nyatakan dan telah kami alami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan hati dan firman-Mu ini boleh menuntun kami untuk senantiasa merenungkan kasih Tuhan dan memuji Tuhan senantiasa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.